Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudah-mudahan teman-temanku semua, subscriber saya semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Langsung aja kita ke technical analysis yang kemarin mau masuk ke BTC. Saya sarankan untuk BTC saat ini kondisinya tidak tepat kalau mau masuk, karena BTC ini sekarang ada di pucuk. Dimana bang targetnya nanti kita mau masuk? Kalau mau masuk targetnya ada di 24.000 ketika nanti turun ke bawah pas di support yang awan atas Ichimoku ini. Kalau ini mampu, dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi kalau ini nggak mampu menahan support ini, maka akan jebol ke bawah di targetnya masuk kita di 21.200-an. Itu menurut pribadi saya. Tapi dengan adanya berita yang saya dengar, ini kemungkinan mau disorong harga sampai 30 ribuan. Untuk masuk harga ke 30 ribuan ini hanya untuk jangka pendek. Buat apa kalau kita mau untuk jangka panjang supaya cuan banyak, kita buru-buru masuk sekarang di harga 27, kemudian nanti naik sampai 30-an. Kalau nanti sampai naik ke 30-an Anda nggak TP, kemudian turun lagi, kan Anda namanya sangkut. Makanya saya sarankan untuk jaga psikis, atur mental kita supaya kita nggak kerasa kerusuh, supaya kita tepat mengambil keputusan di mana kita mau masuk, betul-betul menggunakan pikiran hati kita yang jernih, nggak sembarangan. Kalau di cryptocurrency ketika naik sekali dua kali, ketika turun berkali-kali tak terhitung lagi. Itu mengenai untuk yang masuk BTC, karena ini infonya dari Fed ini untuk menyuntikkan dana. Yang disuntikkan dana itu hanya sifatnya sementara agar kredit Swiss nggak semakin parah, karena kredit Swiss ini mempengaruhi perbankan-perbankan di seluruh dunia. Ini sangat bahaya. Memang kalau nanti sampai terjadi banyak rontoknya perbankan, banyak rontoknya perusahaan-perusahaan besar, untuk jangka panjangnya ini sangat berbahaya untuk cryptocurrency yang kemungkinan akan crash kembali. Makanya ini dalam kenaikan ini hanya sifatnya sementara, yang namanya dikasih napas untuk supaya kelihatan bagus, supaya Fed bisa menaikkan suku bunga kembali. Makanya di sini saya untuk selalu ngobrol berbicara ini nggak bosan-bosan mengingatkan subscriber saya, ini untuk jangka pendek memang bagus dengan suntikan dana dari Fed ini, yang mungkin saya dengar rencananya mungkin sampai ke 30-an ribu US dollar per BTC nya. Itu hanya jangka pendek, tapi jangka panjang yang sangat berbahaya dengan kredit Swiss yang tidak baik-baik saja. Nanti masih ada crash satu kali lagi. Kalau udah crash parah, rontok semua, otomatis Fed akan mencetak uang lagi gila-gilaan. Makanya market nanti akan bull kembali. Memang seperti itu yang harus dilakukan. Makanya kita harus sabar dulu yang untuk apa yang namanya untuk yang mau masuk ke BTC ini. Untuk informasi BTC, jangan takut nanti ketika crash masuk ke BTC yang dananya ada. Saya di sini memberikan analisa, bukan hanya indikator, bukan hanya berita dari sana sini. Walaupun berita itu penting, tetap tiap hari saya cari. Ini analisa fakta, analisa kenyataan. Kita melihat dengan mata kepala kita, dengan terbuka apa yang terjadi dengan jelas. Itu yang saya maksud. Mudah-mudahan anda semua pada paham. Mau contohnya perbankan, banker-banker Amerika ketika crash, ketika jatuh, ketika hancur, musnah tanpa bekas. Perusahaan-perusahaan ketika bangkrut, ketika hancur, hilang tanpa bekas, tinggal nama. Kalau BTC, kalau Anda punya dana besar untuk invest di BTC, ini sangat keputusan yang sangat pas dan tepat. Tidak akan mungkin BTC ini hilang seperti perusahaan ataupun perbankan yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi alangkah baiknya kalau mau masuk menunggu di saat harga ini lagi crash,
yang ada kan hanya sangkut. Toh nanti next bulannya mulai tahun 2024 pertengahan sampai tahun 2025. Misi yang namanya halving BTC itu terjadi tiap 4 tahun sekali, tetap akan mengalami next bulan. Itu sebagai catatan. Selanjutnya saya ingin membahas Coinbase. Coinbase ini kondisinya dalam riskan juga. Ini kalau tidak ada fundamental yang bagus, berita ingin masuk Indodax, ini yang jelas dia akan melanjutkan penurunan ke bawah, akan jebol. Tapi saya nggak ambil pusing, saya nggak takut. Kalau naik ya alhamdulillah, kita sudah punya barang, kita tinggal TP. Kalau turun ya memang saya sudah siapkan dana di bawah, hitung-hitung saya dapat beli murah untuk jangka panjang, untuk masa depan. Kenapa saya berani bertaruh di Coinbase ini? Kalau ini kan sudah listingnya belum banyak banget, tapi dia gencar terus, berani terus sampai India Wasir X kemarin, sekarang mau ke Indodax. Ini kan bagi saya ini sangat luar biasa. Bisa dilihat historinya koin mana. Memang 99% di koin micin ini banyak kegagalan, makanya ini saya bertaruh di Coinbase ini. Ini pandangan saya pribadi, ini termasuk kedepannya akan bagus dengan melihat kondisinya, karena saya dalam menganalisa itu memang berita-berita penting juga saya analisa dengan pandangan yang lebih mendetil lagi, bagaimana prospek kedepannya saya teliti. Sekarang kalau Coinbase ini kemungkinannya kedepannya akan bagus. Yang satunya dia punya apa namanya BRC 20 nya memang kenyataan sudah ada. Terus kemudian berani listing di mana-mana, itu juga poin yang luar biasa juga. Barang ini harganya juga masih murah. Untuk contohnya Bang, coba contoh koin micin yang lain yang sukses, walaupun katanya 99% pada gagal. Dogecoin, Shiba, Matic bukan koin micin tapi sekarang sukses banyak sekali. Makanya kita harus pakai otak, harus jernih pikiran kita. Yang perlu kita investasikan, yang perlu kita mau masuk itu yang mana. Ini salah satu Coinbase ini termasuk momen, jangan lewatkan. Nggak ada kesempatan emas kedua kalinya. Nanti takutnya kita nggak masuk di Coinbase, nggak untuk jangka panjang, tahu-tahu besok harganya sudah ribuan. Kita kan nggak tahu, namanya cryptocurrency, semua aja bisa terjadi. Kalau ini barang umpamanya turun hancur juga, kita nggak terlalu masuk harga tinggi dan tidak perlu permodalan yang besar. Namanya juga ini token micin, untung-untungan. Tapi walaupun token micin ini kan sudah saya analisa, dia juga nggak gembar-gembor mencari holder di sana-sana, airdrop segala macam. Ini benar-benar fokus di dalam proyeknya dan listing di mana-mana. Ini untuk Coinbase adalah poin yang pentingnya di situ. Sekarang kita bayangkan saja, kita lihat, bayangkan ke atas langit, bikin exchange itu modalnya nggak kecil Bang Mas Om Bro, modalnya besar. Developernya aja berani mengeluarkan dana yang sangat besar, berarti artinya dia menanam modal sudah banyak. Nggak mungkin mau ditinggal begitu saja, nggak diopeni token ini. Progresnya ke depan ini bagus, dianya sendiri sudah mengeluarkan banyak modal. Oke, sedikit lagi saya penasaran, saya akan membahas BTC lagi sedikit. Ini kalau kita melihat tutorial kripto dari luar negeri, channel-channel anak muda itu kan lagi rame sekali. Nanti akan terjadi double top, double top, double top. Bagi saya ya tetap nanti, tapi lama, itu membutuhkan dana yang enggak sedikit teman-temanku semua. Masalahnya sekarang kondisinya lagi seperti itu, makanya kita harus sabar. Kita itu lagi melawan daripada well paus orang-orang besar, permainannya mereka pinter semua. Ini saya kasih gambaran. Anda sekarang masuk harga tinggi, nanti dia jualan. Andai kata nanti barang naik, Anda sudah TP, Anda sudah cuan, itu Anda lagi diuji kesabarannya, lagi dimainkan psikisnya Anda itu. Nanti kalau Anda udah cuan, kemudian di TP naik lagi, secara otomatis wajar, manusia nggak ada puasnya, Anda pasti akan masuk lagi.
masuk lagi Anda, nanti cuan lagi, TP lagi, masuk lagi, cuan lagi, TP lagi, harga akan semakin naik. Anda juga yang sorong ke atas. Well tinggal main sikat ya, well itu tinggal main sikat, dia jualan di atas, cepret, harga turun lagi ke bawah, Anda sangkut. Yang kemarin cuan langsung habis dalam sekejap, wellnya, pausnya langsung sikat, harga langsung dam. Mereka sudah pasang order lagi di bawah, mereka udah serok barang murah lagi, Anda sudah sangkut, ini murah ini barang, Anda masuk lagi di bawah, otomatis harga akan terangkat kembali ke atas ya, dengan banyaknya retail, paus juga dari sana sini masuk lagi. Nanti Anda belum sempat menjual, nanti paus jual duluan, jatuh lagi, Anda sangkut lagi, kapan kayaknya. Makanya saya bilang di channel ini harus benar-benar sabar. Kita itu lagi dimainkan psikis kita. Kalau memang targetnya udah jelas, kita betul-betul dijaga mental kita, nanti ada masanya. Tidak mungkin tidak, ketika next bulan tahun 2024 pertengahan sampai 2025 itu waktunya kita cuy dan di TP. Kalau sudah ya udah, nanti nunggu lagi harga itu turun. Memang seperti itu kejadiannya, nggak ada cara lain. Ini saya akan katakan di indikator Ichimoku ini sekarang kenapa harga nggak naik-naik. Ini resistennya sangat besar, sangat tebal sekali. Anda bisa lihat sendiri di sini. Ini toh dari kemarin setelah naik ke atas sedikit menyentuh daripada resisten yang tebal ini nggak mampu, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Kalau nanti ada demand yang kuat, mereka naik ke atas, tang ke atas, paling dia akan bermain di areal daripada awan ini kalaupun mampu. Tapi kalau melihat nanti yang akan terjadi ke depan, ini ada penurunan lagi, ke depannya turun lagi. Mungkin memang belum waktunya untuk naik tinggi, nanti turun lagi, baru nanti tahun 2024 momennya mau halving itu pasti semua berbondong-bondong masuk di situ. Saatnya yang menang siapa, yang TP dulu ataupun yang ini, permainan semua. Makanya kita itu di sini bukan invest tanah kawan, yang kita investkan itu teknologi kita yang lagi dimainkan seperti itu. Ini untuk BTC. Kalau yang mau masuk sekarang, kalau beruntung nanti sampai 30, kalau yang buntung ya ini nanti turun lagi ke bawah. Kalau mengacu daripada indikator Ichimoku ini kan kita nanti kan belinya kan setelah kondisi di bawah. Kalau melihat dari RSI nya juga masih di atas. Kalau kita mau ambil lagi MACD nya untuk crossnya juga, cross itu kan biasanya terjadi setelah kenaikan harga menyusul, indikator seperti itu. Tapi kalau awan Ichimoku ini kan memang beberapa waktu ke depan itu memang sudah diramalkan akan seperti ini. Oke, selanjutnya saya bahas koin Polygon Matic. Kenapa saya bahas koin Polygon Matic? Karena ini koin berfundamental bagus dan juga fatnya sedikit, banyak kerja bukan banyak bicara. Kalau Polygon, kalau XRP kasus XIC juga belum selesai, sudah lama. Untuk Cardano nya juga fatnya dinamakan koin security, tapi nggak saya pikiri itu semua adalah akal-akalan daripada XIC sendiri. Untuk Polygon Matic ini asik. Untuk weekly-nya dia lagi bermain di areal daripada awan Ichimoku ini, sangat gampang untuk pemain scalping. Untuk jangka menengah, bukan sehari dua hari, mungkin sebulan, 2 bulan ataupun setengah bulan, kita nggak tahu. Pokoknya yang jelas dia antara TP dan masuknya itu akurat, bisa diprediksi dengan apa yang terlihat ada di sini. Ketika dia menyentuh harga bawah untuk $1, ini langsung dijemput, langsung pada serok dengan adanya shadow candle yang panjang ini. Untuk TP nya di mana $1,8 ini di areal resisten atas ini. Ketika dia di areal atas resisten langsung terinjak, turun lagi ke bawah lagi. Sekarang lagi perang antara atas sama bawah. Memang seperti itu permainannya. Tolong yang belum subscribe di subscribe,
agar channel ini berkembang. Saya rasa video ini sudah cukup lama, tentu Anda udah bosan, saya juga udah berbusa. Mudah-mudahan Anda semua, teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kita lagi dipermainkan mental kita sama market, sama well, kita harus mampu, namanya kita lagi tempur, berperang, semangat agar kita cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.